guys, lanjut. Selamat sore para petani. Sore. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Isa Jalasono. Kali ini saya akan berbagi sedikit hal mengenai tentang informasi pertanian. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan dukungan bagi para petani. Ini saya punya riwayat, mohon dibaca-baca. Sekiranya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti bisa ditanyakan. Nah, ini guys. Gimana bapak-bapak para petani mengenai informasi yang kita sampaikan tentang pembuatan bokasi? Ini Mas mau bertanya Mas. Ini kan di sini disebutin ada macam-macam bokasi gitu Mas. Nah ini ada bokasi jerami, pupuk kandang, kandang arang, dan kandang tanah Mas. Nah kalau menurut Mas Esa sendiri dari 4 macam bokasi ini yang cocok dan efektif untuk digunain atau diterapin di daerah sini yang mana Mas? Terima kasih Mas. Oh ya. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Dana, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini menurut pendapat dan pengalaman saya ya Pak, dari macam-macam bokasi ini yang paling efektif untuk dilakukan di daerah ini itu adalah bokasi mengenai pupuk kandang Mas. Karena mengapa kok bokasi pupuk kandang? Karena potensi hasil yang dihasilkan dari limbah peternakan itu cukup banyak Mas di sini. Jadi untuk proses melakukan pembuatan bokasi itu cukup dirasa efektif dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lainnya seperti kayak jerami, kandang, pupuk kandang tanah, pupuk kandang arang kan lebih banyak dibandingkan, maksudnya lebih banyak itu lebih membutuhkan lebih banyak gitu loh dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau untuk bokasi pupuk kandang ini lebih efektif dan lebih mudah sih Mas dilaksanakan. Mungkin itu kalau dari pengalaman saya. Mungkin ada yang lain? Maaf Mas, ini saya terus terang agak bingung ya gini. Sebenarnya perbedaan antara kompos sama bokasi itu apa sih Mas? Kalau saya lihat di sini kok hampir mirip gitu loh. Seperti saya orang awam itu mau membedakannya itu bagaimana sih? Nah itu Mas, mohon penjelasannya Mas. Kalau selama ini yang saya dapatkan kan itu hanya kompos. Ya. Kalau menurut saya sih ya Mas, mengenai perbedaan antara bokasi dan pupuk kompos itu terletak di cara pembuatannya Mas. Kalau menurut saya sih kompos itu lebih sederhana dibandingkan bokasi ini. Tapi kalau untuk hasilnya sih lebih bagus bokasi Mas. Lebih istilahnya lebih gimana ya, lebih stabil lah dibandingkan kompos. Kan terkadang kompos itu biasanya di lapangan itu mengalami nanti efeknya ke tanaman. Terkadang kalau belum fermentasinya belum maksimal gitu biasanya membuat tanaman kuning dan lain sebagainya gitu Mas. Itu sih kalau dari saya. Baik Mas, terima kasih Mas. Alhamdulillah Ya. sudah ada gambaran sedikit dan ini juga Ya. ternyata memang benar kompos bokasi bisa cepat digunakan karena 4 hari setelah prosesnya itu bisa digunakan. Ya, macam itu. Terima kasih Mas, terima kasih. Mungkin ada lagi. Oh, saya mau tanya Mas. Oh ini ya Mas, saya lihat dari bahannya ini ada 6 bahan ya. Nah, kalau kita di daerah kita sendiri mungkin ada salah satu bahan atau mungkin 6-6-nya ini nggak ada, itu gimana Mas solusinya? Apakah ada bahan yang lain atau mungkin ada cara yang lain seperti itu? Oh, kalau kena bahan ini nggak ada ya kita nggak buat Mas. Tapi kalau misalnya salah satunya ya Mas kayak EM4 itu kan nggak ada, itu kita bisa menggunakan mikroorganisme lokal yang dibuat sendiri dengan bahan nasi. Nanti besok kami bagikan lagi mengenai hal semacam itu. Lalu misalnya gula pasir dirasa harganya mahal gitu kan Mas. Nah, kita bisa menggunakan molase. Lalu ada lagi dedak ini misalnya kita nggak punya bisa bahan-bahan yang lainnya diedit. Oh
Dan satunya yaitu mungkin jerami mas. Kalau jerami, kalau semisal ini tidak ada kan bisa pilihannya, bisa menggunakan ini mas. Kalau sini potensinya pupuk kandang bisa menggunakan pupuk kandang kayak gitu. Mungkin itu mas. Oh ya, terima kasih Mas. Ada pertanyaan lagi tidak? Sudah? Udah. Sepertinya sudah mas, sudah alhamdulillah sudah ada gambaran tentang pemanfaatan pupuk bogasi yang nantinya memang bisa diterapin untuk kami, terutama untuk budidaya sayuran ataupun yang lainnya juga. Oke, Sebelumnya Mas. terima kasih mas. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya mas. Kalau ada kekurangan, kesalahan gitu mohon dimaafkan dan beritahu kami lagi semisal ada kendala-kendalanya ya mas. Semoga dalam besok pelaksananya lebih lancar Amin. dan informasi ini lebih bermanfaat bagi panjenengan semua. Mungkin sekian itu saja ya mas yang saya bisa sampaikan dan bagikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ayo.